Gol cepat Marcus Thuram yang tercipta di detik ke-30 pada laga Barcelona versus Inter Milan menjadi rekor baru di Liga Champions. Gol tersebut tercipta melalui backheel setelah menerima umpan silang rendah yang dilepaskan Denzel Dumfries dari sisi kanan. Daily Mail melansir, gol cepat Marcus Thuram masuk buku sejarah Liga Champions. Itu merupakan gol tercepat yang pernah terjadi di semifinal. Aksi striker Prancis tersebut menjadi awal sempurna bagi Nerazzurri saat melawan tim sekelas Barcelona yang difavoritkan meraih gelar juara. Meski demikian, duel Barcelona versus Inter Milan itu berakhir imbang 3-3. Lamine Yamal kembali membuat sejarah bersama Barcelona. Pemain muda berbakat itu resmi mencatatkan penampilan ke-100 saat menghadapi Inter Milan. Yamal menorehkan prestasi tersebut di ajang besar, yakni semifinal Liga Champions. Dalam laga itu, Yamal tak hanya bermain penuh semangat, tetapi juga mencetak gol indah. Ia bahkan 2 kali nyaris mencetak gol lagi setelah tendangannya membentur mistar. Prestasi ini diraihnya saat usianya baru 17 tahun 291 hari. Yamal pun menjadi pemain termuda dalam sejarah Barcelona yang menciptakan 100 pertandingan resmi. Inter Milan tidak cuma gagal mempertahankan keunggulan di kandang Barcelona, Nerazzurri juga kehilangan kapten mereka Lautaro Martinez karena cedera. Pada laga yang tuntas dengan skor 3-3 itu, Lautaro tidak mencetak gol sama sekali. Kepada Football Italia, Simone Inzaghi mengonfirmasi bahwa Lautaro mengalami masalah di paha kirinya saat berduel dengan pemain lawan di babak pertama. Pria asal Argentina itu pun diprediksi bakal absen di leg kedua pekan depan. Kehilangan Lautaro di leg kedua akan merugikan, mengingat sang pemain sudah mencetak 8 gol di Liga Champions musim ini. Laga antara Barcelona dan Inter Milan di leg pertama semifinal Liga Champions berlangsung sengit. Kedua tim bermain imbang 3-3 di Olympic Louis Companys. Setelah pertandingan tersebut, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Bek andalan mereka Jules Koundé mengalami cedera otot. Koundé ditarik keluar pada menit ke-42 setelah mengeluhkan rasa sakit. Ia terlihat memegangi bagian ototnya sebelum akhirnya digantikan Eric Garcia. Cedera ini menjadi pukulan bagi pelatih Hansi Flick. Pasalnya, Koundé selalu menjadi pilihan utama di lini belakang Barcelona pada musim ini. Striker andalan Manchester City Erling Haaland membawa kabar gembira bagi klub dan pendukungnya. Melalui unggahan di media sosial, penyerang asal Norwegia itu mengumumkan telah kembali berlatih bersama tim setelah mengalami cedera pergelangan kaki. Meskipun absennya Haaland tidak langsung mempengaruhi hasil pertandingan City, kehadirannya tetap dianggap krusial. Manchester City menang 4 kali dan sekali seri sejak cedera Erling Haaland, termasuk hasil imbang tanpa gol melawan Manchester United di Old Trafford. Kembalinya Haaland akan menjadi senjata tambahan yang sangat dibutuhkan Guardiola. Rafinha tidak puas karena Barcelona hanya bermain imbang 3-3 melawan Inter Milan di semifinal leg pertama Liga Champions. Meski begitu, Rafinha sukses melewati torehan Lionel Messi di laga tersebut. Pesepak bola berusia 28 tahun ini kini sudah membuat 20 kontribusi terhadap gol Barcelona di Liga Champions 2024-2025. Sebanyak 12 gol dan 8 assist telah diciptakan Rafinha untuk melewati rekor gol plus assist Messi dalam satu musim kompetisi ini. Seperti diketahui, Messi hanya memiliki catatan 19 kontribusi gol. Pemain Argentina itu mengemas 14 gol dan 5 assist untuk Barcelona di Liga Champions 2011-2012. Arkadiusz Milik memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi di Juventus. Striker asal Polandia itu padahal sudah sangat lama tidak bermain. Laga kompetitif terakhirnya pada 25 Mei 2024 saat Juventus melawan Monza. Kontrak ini tentu menjadi pertanyaan besar kenapa harus dilakukan Juventus. Tutu Mercato Web menjelaskan bahwa langkah ini menjadi win-win solution untuk kedua pihak. Dengan kesepakatan ini, Juve telah menyebarkan gaji kotor Milik sebesar 4,8 juta euro selama 2 musim. Milik juga akan lebih mudah menemukan tim jika meninggalkan Juve pada akhir musim. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan kembali Kepa Arrizabalaga sebagai pengganti Andriy Lunin di musim depan. Saat ini Kepa menjalani masa peminjaman di Bournemouth dan menunjukkan performa yang solid di Premier League. Meski sempat kalah bersaing dengan Lunin pada musim sebelumnya, masa tugas singkatnya di Madrid meninggalkan kesan positif di mata staf pelatih. Dengan usia yang telah menginjak 30 tahun, Kepa dinilai cukup matang untuk menerima peran sebagai pelapis Courtois tanpa menimbulkan gesekan internal.
Klub Premier League Chelsea dikabarkan tengah mempersiapkan langkah ambisius di bursa musim panas ini dengan mengincar 3 pemain bintang Borussia Dortmund. Laporan dari Fichajes menyatakan bahwa The Blues membidik Jamie Gittens, Karim Adeyemi, dan Gregor Kobel sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat skuad asuhan Enzo Maresca. 3 nama tersebut dinilai bisa memberikan pengaruh signifikan. Namun rencana ambisius ini menuai pertanyaan. Pasalnya, Chelsea telah menghabiskan dana besar dalam 2 musim terakhir untuk belanja pemain. Masa depan Rodrigo di Real Madrid semakin tidak menentu dengan semakin banyaknya indikasi bahwa waktunya di Santiago Bernabeu mungkin akan segera berakhir. Menurut laporan Real Madrid Konfidensial, baik Manchester City maupun Manchester United tengah memantau situasi pemain Brasil itu dengan seksama. Presiden klub Florentino Perez dikabarkan siap melepas sang pemain. Madrid siap membuka pintu keluar bagi Rodrigo jika ada tawaran yang cocok. Mereka diyakini bertahan pada angka mendekati 80 juta euro untuk transfer Rodrigo di musim panas ini. Menurut kabar yang dilansir Give Me Sport, Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang 25 tahun milik Atletico Madrid, Conor Gallagher di bursa musim panas ini. Pemain asal Inggris tersebut melakoni musim debutnya dengan cukup baik di Metropolitano. Spurs membutuhkan pemain seperti dirinya dan ia bisa mengubah lini serang mereka. Gallagher memiliki kemampuan untuk meningkatkan performa mereka secara signifikan. Namun masih harus dilihat bagaimana Tottenham berhasil meyakinkan pemain tersebut untuk bergabung dengan mereka. Klub Arab Saudi Al Hilal dikabarkan siap memberikan tawaran tak masuk akal untuk menjadikan Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru mereka. Dilansir Relvo, Al Hilal telah mengajukan proposal luar biasa kepada pelatih asal Italia tersebut berupa kontrak senilai 150 juta euro untuk 3 musim. Tawaran fantastis ini datang setelah kegagalan kesepakatan Ancelotti dengan tim nasional Brazil. Negosiasi dengan Konfederasi Sepak Bola Brazil CBF sebenarnya sudah hampir rampung dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Namun berbagai kendala logistik dan klausul kontrak membuat kesepakatan itu batal. Bayer Leverkusen tertarik untuk merekrut mantan pelatih Manchester United Erik ten Hag sebagai pengganti Xabi Alonso. Beberapa sumber telah memberitakan jika Alonso telah memutuskan untuk pergi dari Leverkusen musim panas mendatang dan akan mengambil alih posisi Carlo Ancelotti sebagai pelatih kepala Real Madrid musim depan. Menurut laporan Relvo, Alonso dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan manajemen Leverkusen untuk mengumumkan keinginannya pindah ke Real Madrid. Karena itu menurut Sky Sport Germany, Leverkusen mengincar tanda tangan mantan pelatih Manchester United Erik ten Hag. 2 bintang Real Madrid Dani Ceballos dan Arda Güler dikabarkan masuk daftar pemain incaran Inter Milan di bursa transfer musim panas tahun ini. Arda Güler belum mendapatkan peran signifikan di musim pertamanya bersama Los Blancos. Sementara itu Dani Ceballos juga menghadapi situasi serupa. Gelandang asal Andalusia itu lebih sering menjadi opsi kedua di lini tengah Madrid. Inter melihat peluang emas dalam situasi ini. Kedua pemain masih berusia relatif muda, memiliki pengalaman di level tertinggi dan memiliki motivasi tinggi untuk menghidupkan kembali karir mereka. Laporan di Turki mengklaim bahwa Fenerbahce yang dilatih Jose Mourinho tengah merencanakan tawaran untuk striker Juventus Dusan Vlahovic menjelang bursa transfer musim panas. Dikutip dari Football Italia, klub berharap untuk mengumpulkan sekitar 30 juta euro dari penjualan striker En-Nesyri di bursa transfer musim panas. Dana tersebut akan digunakan untuk mengajukan tawaran pada Vlahovic. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus akan meminta biaya mendekati angka 50 juta euro untuk pemain berusia 25 tahun itu yang akan memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Juventus musim panas ini. Menurut laporan Fichajes, Juventus sedang bersiap menghadapi kemungkinan hengkangnya Andrea Cambiaso ke Liga Inggris pada bursa transfer musim panas. Jika skenario itu terwujud, klub asal Turin tersebut akan membutuhkan pengganti yang mampu mengisi posisi bek kiri secara optimal. Dalam pencarian itu, Fran Garcia muncul sebagai salah satu kandidat teratas berkat kecepatan serta etos kerjanya dalam bertahan. Di sisi lain, Real Madrid tidak menutup kemungkinan untuk melepas Fran dengan status pinjaman. Opsi peminjaman dianggap solusi terbaik agar Fran tetap mendapatkan menit bermain. Real Madrid dikabarkan tengah mempersiapkan langkah besar untuk mendatangkan Alexis McAllister dari Liverpool. Menurut laporan Fichajes, Los Blancos siap mengajukan tawaran mendekati angka 90 juta euro demi memboyong gelandang asal Argentina tersebut ke Santiago Bernabeu. McAllister dianggap sebagai sosok ideal untuk penerus Luka Modric yang performanya mulai menurun.
Meski Liverpool diyakini enggan melepas mantan pemain Brighton tersebut, manajemen Madrid tetap optimis. Mereka percaya bahwa daya tarik proyek jangka panjang yang menjanjikan bisa menjadi faktor penentu dalam membujuk McAllister untuk pindah. Chelsea menghadapi Djurgården di laga leg pertama semifinal Conference League. Bermain sebagai tim tamu, Chelsea membuka skor di menit 12 melalui Jadon Sancho. Di menit 43, Noni Madueke membawa The Blues unggul 2-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Chelsea masih mendominasi jalannya pertandingan. Nicholas Jackson mencetak 2 gol untuk Chelsea di menit 59 dan 65. Setelah itu, Djurgården memperkecil ketertinggalan di menit 68 melalui Ishak Alemayehu. Laga pun berakhir dengan skor 1-4 untuk kemenangan Chelsea. Manchester United bertandang ke markas Athletic Bilbao di laga leg pertama semifinal Liga Eropa. Berlangsung di San Mamés Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Setan Merah memimpin di babak pertama. MU sempat mencetak gol di menit keempat lewat Alejandro Garnacho, namun dianulir karena offside. MU memimpin 1-0 di menit 30 melalui sundulan Casemiro. Hadiah penalti diberikan kepada MU setelah Rasmus Højlund dilanggar. Daniel Vivian yang menarik Højlund diberikan kartu merah langsung. Bruno Fernandes maju sebagai eksekutor dan berhasil membawa MU memimpin 2-0 di menit 37. MU memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-45 lewat gol kedua Fernandes. Skor tersebut bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, MU yang unggul jumlah pemain terus mendominasi jalannya laga. Namun mereka kesulitan untuk menambah keunggulan hingga babak kedua usai. Laga pun berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Setan Merah. Sementara itu di laga lainnya, Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Bodo Glimt dengan skor akhir 3-1.